Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kasibimas Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, pada yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Kokap, dan yang berbahagia peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Kokap. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin angkatan 37 yang diadakan oleh Seksi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada pagi siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini, dan semoga acara siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi calon pengantin di KUA Kokap ini yang insya Allah sebentar lagi akan mengarungi samudra kehidupan berumah tangga. Semoga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah atas ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau, Bapak Kepala KUA Kecamatan Kokap, untuk memberikan materi yang berjudul mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Sugianto SEI sepenuhnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dari Bapak Kasibimas Islam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Supardi. Yang saya hormati rekan-rekan KUA Kabupaten Kokap dan mbak-mbak, mas-mas, calon ayah dan calon ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, yaitu berupa kesehatan dan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu di balai nikah ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan bapak dan mas-mas yang saya hormati,
di sini kami diberi amanah oleh panitia pimpin, yaitu dengan memberikan materi yaitu yang berjudul mempersiapkan perkawinan tokoh menuju keluarga sakinah. Tadi berhubung tadi harusnya ada LCD sama laptop, saya sediakan flashdisk tapi belum siap. Nanti saya ini ada PowerPoint aja yang saya berikan kepada bapak-bapak yang tadi perlu. Mas-mas dan mbak-mbak, ya alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya, mudah-mudahan besok sampai setidak-tidaknya sampai pernikahan jenengan dan seterusnya lah semuanya sehat, ya, dapat menjalani kehidupan jenengan aktivitasnya sehari-hari. Ya. Bapak dan mas-mas dan yang saya hormati, sebelum saya akan memberikan sedikit makalah kepada Bapak dan Mas, sebenarnya kami pengen kenalan dulu ya. Sebagian yang kan kemarin saya tidak menerima pendaftaran jenengan ya. Yang saya terima kan kemarin saya memberikan kepada ada rekan-rekan kami. Sebenarnya pengen kenalan dulu ya Mbak ya. Mbak dari sini dari mana Mbak? Mbak maaf, masih dari mana masih Mbak? Dari Memuri Pak. Memuri Mbak ya? Betul itu semuanya dari Kokap ya. Dari satunya? Bagelen Projo. Bagelennya mana Mas? Progo Kotes. Mbak ya? Kali dulu. Yang satu ini Mbak ya? Ini kok ada ini pasangannya lagi Mbak? Haji Mas Pak. Oh ini Mas, aku kenal ya Mas. Dari awalnya ya, di sini kami sedikit diberi tugas yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KUA di yang langsung ujung tombak dari Kementerian Agama diharapkan memberikan bimbingan kepada masyarakat, kepada calon manten bagaimana untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Jadi keluarga itu merupakan nanti bagaimana untuk membentuk negara itu menjadi kokoh dan maju. Dengan harapan itulah kami diberikan amanah oleh pemerintah untuk berupaya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Apa yang harus kami lakukan untuk calon manten? Yang pertama itu mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. Nah, mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri itu upaya pembentukan keluarga sakinah yang pertama, yaitu bagaimana caranya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. Bagaimana kita mau menikah, bagaimana kita mau membentuk keluarga kita yang sakinah, sedangkan suami istri saja tidak harmonis. Bagaimana kita lihat harmonis tidaknya itu dalam suami istri dari komunikasi Mbak. Gampang aja. Jadi dari komunikasi itu kita lihat suami itu harmonis apa tidak itu dari komunikasinya itu. Kalau komunikasi 1A, 1B-nya, satu ngaruh, satu ngidul, itu tidak akan harmonisasi. Gitu. Jadi yang pertama, upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah itu mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. Itu upaya yang pertama. Yang kedua, yaitu menjalinkan hubungan yang baik antara anggota keluarga dan lingkungan. Itu upaya bagaimana membentuk keluarga sakinah itu. Upaya gimana? Menjadikan harmonisasi antara suami dan istri. Yang kedua, menjalinkan hubungan yang baik bukan hanya untuk suami istri, tapi di antara lingkungan kita juga. Jadi yang pertama tadi, yang utama dalam membentuk upaya menjadi keluarga sakinah itu antara suami istri dulu. Nanti kalau sudah suami istri sudah
harmonis, baru nanti menjalinkan hubungan yang baik antara anggota keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga. Terus yang keempat, membina kehidupan beragama dalam keluarga. Itu upaya membentuk keluarga sakinah itu seperti itu. Jadi ada harmonisasi antara keluarga suami istri, dan ada hubungan suami istri dan lingkungan, dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, dan membina kehidupan beragama dalam keluarga. Itu yang diharapkan, yang diberikan kepada kami ada upaya membentuk keluarga yang sakinah gimana. Terus pengertian sekarang, kok sekarang Bapak dan Mas sering mendengar sekali keluarga yang namanya keluarga yang sakinah. Dulu cerita sedikit sebelum saya menikah itu, saya pernah ditanya oleh calon saya, tujuannya Mas menikah itu tujuannya menikah itu apa? Saya bingung, saya juga belum masih awam-awam. Bahkan umur sudah tua, tapi masih belum bingung tujuan nikah itu apa toh? Masih sampai saya ngertinya tujuan menikah itu tuh, dan saya menjawab, dan itu saya tidak dikasih tahu jawaban benar, asal tidak dikasih tahu sampai sekarang. Tapi bukan istri saya sekarang ini. Sampai sekarang saya belum benar jawaban atau enggak, saya nggak tahu. Saya ditanya tujuan Mas menikahi saya di besok itu. Iya Mas, tujuannya apa Mas? Mbak Tio, pengen tahu. Tujuan jenengan menikah itu apa? Tujuannya itu yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah. Saat membuat akte kelahiran itu ada buku nikah. Buku nikah siapa? Buku nikah orang tuanya. Kalau sudah punya buku nikah orang tuanya, buku nikah jangan bisa mengadministrasikan kakak dengan kawin tercatat. Jadi hati-hati gitu. Kemarin salah pertemuan di Sucabil, kawin tidak tercatat di KUA Kopap itu ada 2 juta. 2 juta banyak banget ya. 2.649. Sedangkan pernikahannya cuma 6.000. Intinya ngapa kok 2.000 banyak banget Pak? Seberapa banyak sih penduduk Kopap itu? Kok sampai perkawinan tidak tercatat begitu banyak? Faktor yang pertama kemarin kejadian bisa kalau kawin tidak tercatat, yaitu pembuatan akte kelahiran dengan perubahan kakak. Pasti jenengan nanti kan setelah nikah, ya, pasti jenengan akan mencah kakak dari orang tua jenengan. Ya, kakak jenengan pada saat sekarang itu kakaknya kakak model lama. Kakak model lama itu kakaknya cuma ada 2 status kawin dan tidak kawin. Yang model lama, yang terbaru ada lagi status kawin dan kawin tidak tercatat. Pada saat jenengan mecahkan kakak orang tua jenengan, pisah dari orang tua jenengan, otomatis jenengan mempunyai buku nikah sendiri, dan orang tua jenengan harus punya kakak pun mempunyai buku nikah sendiri. Kakaknya akan berubah-ubah semua. Kakak jenengan berubah, kakak orang tua jenengan berubah. Kalau jenengan tidak bisa pada saat besok proses kakak, kalau jenengan tidak bisa menunjukkan buku nikah orang tua jenengan, otomatis pernikahan orang tua jenengan besok tidak tercatat. Hati-hati. Besok pada saat pecah, jenengan harus menunjukkan buku nikah orang tua jenengan juga, supaya pernikahan orang tua jenengan ini tercatat di Dukcapil. Betul. Pada saat itu, dia kalau mama jenengan yang hanya barat itu terakhir. Setelah jenengan besok proses lain pasti akan bermasalah di situ. Prosesnya gimana? Nanti jenengan kalau mau mengubah perkawinan tidak tercatat, ya.
Dan ini kok tercatat tuh prosesnya panjang kan. Saya yakin yang pernikahan yang tidak tercatat itu terlepas dari kita pernikahan siri begitu. Saya yakin tidak ada di properti ada yang pernikahan siri. Baru pernikahan siri tidak diketahui. Ini saya kemarin saya simpulkan itu hanya dua, yaitu perubahan kakak sama pembuatan akte kelahiran. Saya yakin di properti tidak ada yang melakukan pernikahan siri. Tapi kan umpama nanti pun ada pernikahan siri, perkawinan tidak tercatat sebanyak 2.000 orang itu, lihat aja nanti 20 tahun kemudian masalah banyak sekali. Apalagi dia punya anak nanti, kategori dia nikah siri lagi, nikah siri kita ambil nikah siri. Saya yakin tidak ada nikah siri. Contoh nikah siri ya. Nikah siri itu otomatis nikahnya tidak tercatat di KUA, tidak legalitasnya di negara tidak ada, tapi di agama diakui. Terus pada saat dia membuat akte kelahiran, syarat tadi buat akte kelahiran syaratnya adalah buku nikah. Tidak bisa menerbitkan, mencantumkan, menerbitkan buku nikah, otomatis dia anak ibu. Dan dengan bapak-bapak tidak diakui sebagai anak ibu. Dan pada saat nikah besok adalah perempuan, barunya mulainya kami. Yang rugi siapa? Yang pernikahan siri yang dirugikan adalah yang pertama anak, yang kedua adalah ibunya. Bapak tidak dirugikan. Tidak dirugikan bapak-bapak nikah siri. Bagaimana kan kemarin kan KPU sudah mengisyaratkan semua warga negara Indonesia membuat kakak, baik itu perkawinan tidak tercatat maupun laporan nikah dengan surat pernyataan mutlak bertanggung jawab dan pasti dari mereka menerbitkan. Hati-hati, makanya kemarin saya pertemuan rakor di kecamatan, saya tidak memaparkan itu kasus itu yang 2000 itu kasus nikah siri tidak. Saya memaparkan itu faktor buat akte kelahiran dan perubahan perpecahan. Akte kelahiran, kan saya bilang tadi, mengapa kok bisa saya buat akte kelahiran? Karena pada saat mereka membuatkan akte kelahiran anaknya, mereka tidak mau mencarikan duplikat. Delala sudah sepuh-sepuh ya kami. Biasanya sepuh-sepuh itu buku nikahnya sudah hilang di rumah. Mereka tidak mau berusaha mencari duplikat di sini. Wes, ambil gampangnya aja, ini buku nikah tidak ada. Wes lah, nanti anaknya itu diikutkan ibunya aja. Padahal itu nikah anaknya anak resmi pernikahan, tapi nikah di rumah tidak ada, dan dia tidak mau kalau mencari duplikat, ya kita hasilnya itu pasti anak ibu. Anak ibu pada saat nikah lagi perempuan bermasalah lagi mengakui ini ayahnya, padahal di aktenya tidak ada nama ayahnya, masalah lagi. Kayaknya kalau dia lagi butuh itu pengen cepat, tapi kalau lagi masalah betul. Yang kembali lagi ke makalah tadi, yang dimaksud dengan keluarga sakinah itu, yang dimaksud dengan keluarga sakinah, keluarga yang dibina atas perkawinan sah. Tapi sah menurut agama dan insya Allah Mahmad dan Bapak di sini sah semuanya, sah menurut agama dan sah menurut agama. Sekarang belum sah, sekarang jenengan lagi baru dilamar. Banyak kan di lamar ya baru mendapat. Saya jujur aja, ini ada nggak yang sudah dilamar sekarang nikah? Ada nggak sekarang? Jujur aja. Kan sudah dilamar ya, besok jenengan mau nikah. Ya, sebelum nikah dinikahkan siri. Kemarin ada kasus juga itu, saya ditanya oleh Pak Tahu, Pak boleh nggak saya menikahkan siri? Oleh mantan ini sudah melamar, sudah mendaftar di sini, tinggal menunggu waktunya aja pernikahan di KUA dan lama kalau dinikahkan siri itu sudah tunggu aja pendaftaran di KUA, tinggal kita menunggu aja pelaksanaan di KUA di negara. Karena anak ini sudah kesana kesini kayak suami istri. Katanya seperti itu jawabannya. Gitu. Saya jawabnya tidak boleh dan boleh tidak. Gini aja, saya logika aja. Oke, nikah siri. Nikah siri kan resmi menurut agama ya. Nah,
Menurut agama kami untuk legalitas di negara tidak ada. Pada saat nikah siri, otomatis kan jenengan sudah ikutnya, sedangkan melakukan suami itu sudah sah, sudah halal, sudah tidak ada yang menghalangi jenengan untuk melakukan itu. Saya yakin sudah nikah siri pasti jenengan akan melakukan apapun seperti suami istri. Delalah jenengan melakukan hubungan suami istri hamil, padahal pernikahannya sekitar 2 bulan, 3 bulan lagi, 1 bulan lagi ya. Nah, baik, delalah setelah hubungan suami itu hamil, kejadian sesuatu pada pasangannya, gitu. Delalah meninggal. Pada saat itu hamil, itu anak siapa nanti? Padahal itu jenengan belum menikah di KUA. Otomatis legalitasnya itu tidak ada. Otomatis itu jenengan besok anak itu, ayah anak itu. Itulah saya katakan itu. Saya mengapa kok nikah siri dilarang oleh Pak Kaum itu kemarin? Saya tidak menyuruh itu, tidak boleh, itu boleh. Ben Pak Kaum itu menyencana siri, jenengan juga gitu sih. Hari ini jenengan nikah siri, nanti malam melakukan hubungan suami istri. Ya, perjalanan waktu 1 bulan 2 bulan menikah. Tapi kan kita tidak tahu perjalanan waktu ya. Apapun yang terjadi kan tidak tahu. Delalah terjadi sesuatu yang fatal terhadap pasangan kita. Embuh itu meninggal, apa embuh itu pasangan kita melarikan diri, kita tidak tahu. Padahal jenengan legalitas jenengan belum ada di KUA. Otomatis jenengan nikahnya belum sah menurut agama, menurut negara. Dan status anaknya itu kalau hamil itu akan itulah yang ditolak. Jadi bukan saya tidak melarang ada Pak Kaum nikah siri. Saya tidak menyuruh yang namanya negara itu KUA khususnya tidak menyuruh ada pernikahan siri. Tidak menyuruh, tidak melarang loh kami. Kami tidak melarang ada pernikahan siri, tapi tidak menyuruh ada pernikahan siri. Jadi kalau kami ditanya, Pak boleh nggak nikah siri? Ini kan tadi boleh apa tidak kan jawabannya 2. Kan udah ada bagi kami jawabannya. Itu kami serahkan kepada masyarakat. Nikah siri ini akibatnya kayak gini fatal. Tidak punya. Hati-hati ini untuk Bapak nanti, mungkin Bapak nanti kita sepanjangnya di masyarakat jenengan kalau ada pernikahan siri, tolong diinformasikan kepada, jangan menginformasikan kepada yang calon suaminya. Pasti calon suaminya untuk pernikahan siri itu setuju. Diinformasikan kepada calon istrinya, pernikahan siri itu tuh bahayanya banyak. Sengsaranya itu di perempuan dan anak. Itu aja. Jadi kalau bisa dilarang, dimaksudkan jangan mau nikah. Yang namanya nikah siri itu 95% bisa nikah itu bisa bermasalah. Itu loh nikah siri. 95% itu nikahnya bermasalah. Mengapa saya bilang kok nikah siri 95% itu bermasalah? Kalaupun tidak bermasalah untuk apa nikah siri? Pasti mereka itu akan mengambil daftar di KUA. Nikah siri itu permasalahannya apa? Kalau masih muda di bawah umur, ya kan? Sebelum sidang pengadilan, daripada sidang pengadilan lama-lama, mendingan nikah siri. Kan masalahnya di situ. Di bawah umur daripada sidang pengadilan nikah siri. Kalaupun kemarin itu tidak bermasalah dalam umurnya, pasti mereka akan daftar di KUA. Tinggal dan mas-mas ini. Saya yakin kalau jenengan nikahnya kemarin ada masalah, tidak mungkin jenengan datang ke KUA. Jadi otomatis jenengan sudah siap ke KUA, otomatis tidak ada masalah. Itu di bawah umur. Kalau bagaimana kalau masih sudah janda dan muda? Janda khususnya. Masa idah belum habis, daripada nunggu 3 bulan, 4 bulan, mendingan nikah siri. Masalahnya kan di situ. Kalau sudah bermasalah dan janda dan muda, otomatis menikah dapat. Itu ya. Jadi masalah itu bahaya. Jadi informasi itu kepada mas-mas, kepada tetangga jenengan. Kalaupun ada nikah siri atau siapapun, kasih masukan. Kalau bisa jangan nikah siri. Lebih baik nikahnya langsung di KUA. Dicek aja permasalahannya apa. Pasti ada masalahnya. Mengapa kok nikah siri? Pasti ada masalahnya. Tidak mungkin kalau tidak siri kok mau. Ya itu ya. Jadi keluarga sakinah itu adalah
keluarga yang dibina di atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat kehidupan material dan spiritual secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga serta lingkungan, serta mampu mengamalkan, menghayati serta mendalami nilai-nilai keimanan, ketakwaan serta akal budi. Itu yang dimaksud dengan keluarga sakinah. Maka itu keluarga yang dibina, yang sah. Bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis? Tadi upaya Gawa untuk mengupayakan mewujudkan keluarga yang harmonis, hubungan suami istri. Tadi upaya khawatir memberikan bimbingan kepada jenengan bimbing pada pagi hari ini yang mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. Caranya gimana supaya wujud harmonisasi antara suami istri? Yang pertama itu adanya saling pengertian. Tidak bisa kita harus mau ikut kita sendiri. Intinya saling mengerti dan dimengerti. Tidak harus dimengerti terus, tolong mengerti. Beda dong. Dimengerti kan untuk kita, mengerti kan kita untuk dia. Mengerti lah, kecil. Jadi contohnya adalah adanya saling mengerti. Mengerti apa mau mereka, mengerti apa mau pasangan. Nah, jangan juga untuk mengerti pasangan, mengerti dan dimengerti, dan jangan selalu menakut. Jadi sudah jadi suami istri, jangan membayangkan bujangan kemarin belum nikah sama sudah nikah enak banget. Beban jenengan itu tambah besar tanggungannya, jangan disamakan besok setelah nikah itu tanggung jawab jenengan berkurang, enggak, tambah tanggung jawab apa? Istri jenengan. Besok harus punya lagi tanggung jawab lagi kepada anak. Ya langsung kok jenengan sudah nikah, otomatis kalau sedang hujan belum nikah tanggung jawab untuk jenengan sendiri. Tapi setelah menikah sudah anak tukar berbuat juga. Saya nikahkan dan saya kawinkan, ya, saya terima nikah dan kawinnya, otomatis tanggung jawab yang selama ini mbahnya orang tuanya sudah diambil oleh ahli pada seorang suami. Jadi kasarnya ijab kabul itu serah terima. Dalam dinas itu tuh kalau dalam dinas itu serah terima antara pegawai lama dengan pegawai baru itu. Jadi kalau itu dalam kedinasan. Tapi kalau ijab kabul itu serah terima antara orang tua yang perempuan yang nasab kepada suami. Semuanya tanggung jawab kepada suaminya. Apapun yang terjadi itu tanggung jawab suami. Besok yang dipisah di yaumul hisab yaitu suaminya dulu, istrinya nanti. Nanti memang berat. Seorang suami berat ingin menanggung beban dosa. Berat banget jadi seorang suami itu menanggung beban dosa yang dipisah itu gimana? Dia tanggung jawab itu besar. Jadi untuk kita jadi pengertian upaya menghubungkan membentuk wujudkan harmonisasi dalam keluarga suami istri ada supaya mengerti. Saya mengerti gitu. Maunya apa? Tapi tidak semuanya apa yang mereka harus dituruti, enggak. Maunya ini harus dituruti hari itu enggak. Ya, menjadi pengertiannya itu yang minta itu umpama hari ini kalau minta buatkan kopi bagaimana ya. Tapi ya pengertiannya loh. Suaminya istrinya lagi nyuci piring, nyuci baju. Nggak salah tuh buat kopi dewe loh. Kan pengertiannya di situ. Saling mengertinya di situ. Jadi tidak langsung serta-merta nikah semuanya dilimpahkan kepada istrinya. Begitu juga istrinya, ya paling menolong lah kalau dia suaminya lagi repot ya dibuatkan kopinya, dibuatkan ini. Jangan langsung pulang kerja langsung ditakoni, langsung sombong diri kalau untuk sombong diri. Mereka kerja
potongan dia ngajak paling kita potongan dia kok ya. Itu saling mengerti antara suami dan istri. Saya yang namanya pernikahan selama pacaran itu banyak sekali rahasia satu sama lain. Saya yakin Mbak E dan Mas E belum tentu tahu rahasia satu sama lain, belum tahu. Banyak yang tinggal waktu orang kita dan masih banyak dirahasiakan. Besok setelah nikah kita satu betul-betul tahu aslinya kayak apa toh pasangan-pasangan jenengan itu. Sekarang itu banyak yang tutup-tutupin. Banyak apa? Ya takut kalau dia tahu. Takut kalau mama dia tahu nanti gak jadi nikah. Tapi kalau besok setelah nikah kan kumpul 24 jam. Apapun yang diketahui oleh suami masih tahu kok sifat istri itu kayak gini, sifat suami itu kayak gini. Oh istriku tuh tidak suka kalau aku berbicara keras. Oh suamiku tuh nggak suka kalau aku dicuek gitu. Kan tahu sifat-sifatnya, mereka saling belajar dalam satu bulan. Saya mengerti semua. Jadi intinya yang pertama itu saling mengerti satu sama lain. Itu upaya untuk bagaimana menjaga hubungan harmonisasi, mewujudkan hubungan harmonisasi antara manusia. Yang pertama itu mengerti. Yang kedua saling menerima kenyataan. Kenyataannya kok dari suami saya seperti ini ya diterima. Berarti kalau pas menikah itu jangan nerima kelebihan. Gitu. Yang namanya pacaran itu pasti jadinya nerima kelebihan. Terimalah kekurangannya dulu pada saat pacaran. Kekurangannya apa bro? Orang itu kalau menerima kelebihan pasti senang. Tapi kalau menerima kekurangan, kenyataannya apa kekurangan suami jenengan? Kenyataannya kekurangannya apa istri jenengan? Jadi kamu sudah ikut kokul, aku nyesal kemarin orang ini. Mereka ini kan pada saat menikah itu, ya komunikasilah sama calon. Oleh kenapa kalau belum ikat kokul otomatis gampang. Tapi kalau sudah ikat kokul ini yang menyesal. Pada saat jenengan pacaran, mengenalilah calon jenengan masing-masing. Sebelum menikah itu kenalilah calon jenengan masing-masing. Nanti jenengan akan terima kenyataan. Jangan jenengan mengenal suami jenengan, istri jenengan setelah nikah. Balik jenengan di kenalilah istri jenengan, calon suami jenengan, banyak-banyaklah komunikasi. Supaya mengerti oh pasangan saya ini seperti ini. Jangan hanya pacaran kesana kesini makan bareng, ceritanya anak-anak. Pada saat setelah nikah, pada saat nikah itu ya terima kenyataannya, kekurangannya masing-masing. Jangan menerima kelebihan. Kalau suami jenengan lebih itu enak. Contohnya masing-masing memberinya lebih juga enak. Tapi yang nggak enak kalau lebih berat badan baik. Jadi itu terimalah kekurangannya masing-masing. Jangan menerima kelebihan. Kalau sudah menerima kelebihan masih dapat. Kalau suami jenengan dari penghasilan kok kurang banyak, sebulan untuk 1 juta itu cukup diolah sendiri, begitu juga cukup untuk 1 bulan. Kalau penghasilan itu menabung itu jangan sisa. Gak akan bisa jenengan menabung pakai sisa itu gak akan bisa. Harus dipaksa. 1 juta ya ditabung langsung diambil berapa? Langsung di depan, jangan kasih sisa saja untuk saya tabungkan. Nggak akan mungkin. Itu yang sudah terjadi di bapak-bapak di sini. Nabung sisa itu rawon, uang gaji bapak ibu sisa nggak bakal kurang. Gitu.
Jadi kalau sudah bayaran disisihkan langsung untuk masa depan anak-anak jenengan, untuk masa depan keluarga jenengan. Kalau besok jenengan setelah nikah pasti harapan jenengan ini punya keturunan. Tidak mungkin toh, dan harapan keturunan jenengan juga tidak mungkin toh jenengan akan memberikan yang seadanya ya. Pasti jenengan akan memberikan yang terbaik untuk keturunan. Gitu ya. Monggo silakan terima kenyataannya pasangan jenengan. Jangan sampai jenengan menyesal setelah nikah. Tidak ada gunanya menyesal setelah nikah. Maka sekarang itu cari informasi tentang suami jenengan, belajar. Ya, itu yang pertama tadi saling mengerti. Yang kedua yaitu saling menerima kenyataan supaya mewujudkan harmonis dalam keluarga istri. Yang ketiga saling melakukan penyesuaian diri. Nah itu loh, menyesuaikan diri masing-masing. Kalau jenengan besok setelah nikah langsung dapat rumah sendiri, tinggal di rumah sendiri ya alhamdulillah. Ya dong, jenengan umpama nikah hari ini nikah langsung udah punya rumah sendiri, otomatis kan disesuaikan cuma dua, suami dan istri masing-masing. Tapi kalau umpamanya setelah nikah, mas dan mbak masih ikut orang tua dan mertua, menyesuaikannya. Oke. Di situ ada apa? Bagaimanapun ada dua pemimpin senior dan junior. Nah itu ya. Dalam rumah tangga kalau setelah nikah dalam satu grup itu ada dua keluarga, otomatis ada dua pemimpin senior dan junior. Jarang yang namanya pemimpin junior itu menang, pasti menghormati senior. Itu menyesuaikannya gitu. Bagaimana kehidupan itu sehari-hari. Suaminya ikut mertua menyesuaikan keluarganya. Jangan dibawa kehidupan keluarga jenengan yang di sana di bawah sini belum tentu. Jangan jenengan paskan baju jenengan dipakai orang lain. Jadi itulah saling menyesuaikan diri masing-masing. Jadi kalau suami besok tinggal ikut mertuanya, ya menyesuaikanlah kehidupan sama mertuanya. Itu bagaimana? Kan tidak bisa langsung ya mas ya. Hari ini kok jenengan nikah satu minggu nggak bisa. Pasti butuh waktu untuk menyesuaikan kehidupan di situ. Kecuali kalau jenengan setelah lama ini sudah hidupan di situ sudah lama, saya tidak tahu. Saya yakin jenengan di situ setelah nikah, di situ umpama itu ya menyesuaikan kehidupan situ. Tidak mungkin jenengan langsung ngerti keadaan keluarga sih, tidak mungkin. Kehidupan orang tuanya, ibunya tidak mungkin tahu. Menyesuaikan diri kehidupan bagaimana. Begitu juga mbak-mbaknya juga. Kalau ikut mertua itu dia orang tua yang mampu yang menyesuaikan diri. Hati-hati kalau umpama tidak bagaimanapun itu ada dua pemimpin dalam rumah tangga. Tidak mungkin satu kapal ya dinakodai dua orang. Harus kapal satu nakoda. Nah, kita sebenarnya harus direncanakan dalam pernikahan. Nanti ada pembimbing. Berapa hari ini ada bimbingan dalam rumah tangga itu, nanti ada bimbingan rencana jenengan ke belakang itu mau apa ke masa depan jenengan. Dalam waktu setahun pakai jenengan mau apa, planningnya apa, 2 tahun planningnya apa, 3 tahun planningnya apa, 4 tahun planningnya apa. Berarti jangan seperti alir ngalir gitu loh. Kehidupan ya seperti alir ngalir, nggak bisa kayak gitu. Kehidupan dalam rumah tangga jenengan harus ada rencana. 1 bulan jenengan harus punya apa, 2 bulan, 3 bulan, setahun punya apa, 2 tahun punya apa, 3 tahun harus di planning, rencanakan. Dan langsung saya menikah sesuai alir aja. Ya kalau memang ada batu ketanggal batu ya. Kalau airnya langsung ke sana nggak mau langsung ke laut luas, kan nggak dapat apa-apa. Di planning dalam pernikahan nanti ada materi sendiri dengan dalam bimbingan hari ini. Gitu. Ya dalam 1 tahun itu ada rencananya seperti itu. Nanti ada sendiri itu ya.
menerima itu saling melakukan penyesuaian diri dalam rumah tangga nanti kehidupan jenengan yang baru. Yang keempat, memupuk rasa cinta. Bagaimana nanti rasa cinta itu yang selama ini cintanya rasanya itu cuma perasaan pacaran atau tidak, tapi sudah berubah. Bagaimana memupuk cinta itu diulang supaya itu memupuk rasa cinta itu gitu ya. Jadi itu ya, memupuk rasa cinta. Yang keempat yaitu melaksanakan asas musyawarah. Ini yang sulit bagi kita. Biasanya kalau ada masalah intinya kita tidak mau komunikasi. Saya sering memberikan contoh pernikahan kepada bapak yang hormat, dan intinya itu dalam pernikahan itu kita tidak boleh lepas dari komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk calon suami, bagi suami istri. Saya wanti-wanti dan aib yang ada di dalam suami istri itu aib jenengan juga. Aib istri, aib suami, aib istri. Jangan bangga jenengan mengubah status keluarga jenengan ya, mengubah status istri jenengan ya, yang tidak benar di medsos. Itu juga berarti jenengan mengubah aib keluarga jenengan. Kan banyak loh sekarang di medsos itu status di Facebook banyak untuk tentang keluarganya. Dia nanti ditanggapi oleh orang lain. Banyak sekali saya lihat di medsos itu dari Facebook. So, istri saya seperti ini, seperti ini. Cuma juga istri saya seperti mengapa kok istri saya seperti ini? Coba kalau jenengan terus kayak gitu, pasti banyak lagi tanggapannya. Blablabla. Itu memberikan solusi atau memprovokasi, itu bahaya. Lebih baik jenengan ini komunikasi sama pasangan-pasangan jenengan daripada komunikasi permasalahan rumah tangga jenengan ke media sosial. Tidak akan rampung, tidak akan pecah menyelesaikan masalah. Saya prihatin lah kalau di medsos itu banyak banget di Facebook. Contohnya seperti ini. Kalau sekali-sekali saya nyuruh mencuci baju, ya, sekali-sekali saya mencuci baju suami saya. Cuma itu aja. Kan cuma itu kata kepada medsos, tapi tanggapannya juga. Kalau ada yang memprovokatori, ada yang menyanjung, ada yang warna-warna. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak perlu diumbar di Facebook, tidak perlu diumbar di status. Itu memang kehidupan keluarga jenengan untuk jenengan sendiri dikonsumsi, untuk keluarga jenengan sendiri, tidak perlu dikonsumsi oleh orang lain. Coba lah buka Facebook, tidak buka kalau sama satu. Betul, musyawarah. Kalaupun musyawarah itu komunikasi, apa yang nggak suka pada suami jenengan, apa yang nggak suka pada istri jenengan, komunikasi. Apalagi baru menikah ya, baru menikah, komunikasi aja. Mas, saya nggak suka ini. Dan saya betul, jadi saya nggak suka. Kalau ngomongnya daripada jenengan ngomong kok suami saya ngomong seperti ini, istri saya mau beli di medsos, berarti langsung aja. Bung jenengan celah kok gitu, kok maaf. Paling gampang loh buat menikah ini lagi itu langsung bisa rampung. Wah, itu kalau komunikasi permasalahan apa solusinya ada. Maunya gimana? Saya seperti ini, dijadikan satu. Kalau pengen terus masih kesini ya dari tengah-tengahnya. Jadi tahu gimana nih dari pembukaan. Komunikasi dalam rumah tangga itu komunikasi antara keluarga suami istri sama orang tua sama semua anggota keluarga itu sangat membutuhkan. Jangan sekali-kali jenengan mengubah aib keluarga jenengan, baik aib keluarga orang tua jenengan, orang tua jenengan. Tidak ada gunanya juga. Apa keuntungan jenengan membuka aib itu? Apa keuntungannya? Tidak ada dong.
selesai nikah malah menambah masalah. Diselesaikan aja masing-masing komunikasi dulu. Gimana maunya? Kalau uangnya kurang, gajinya kurang, ya bilang kalau aku dikasih uang seperti ini, berapa ini, gajinya berapa? Ya suami juga transparan. Saya dapat gaji seperti ini, dapat gaji 5 juta, 6 juta. Ya itu aja. Ini uangnya itu 6 juta. Istri juga nggak mungkin langsung 6 juta cukup dewi disimpan dewi. Ya suami juga butuh bensin. Ya toh. Ada gaji 6 juta dicukupi rampung masuk di dompet. Terus suaminya suruh kerja bensinnya wopo. Gitu loh. Terus kalau di dalam perjalanan kok kebranan. Itu kan dorong gitu loh. Tahunya nih rumah itu tiap bulan duit. Jadi ya moga-moga dikasih. Ya, komunikasi antara sangat bagus antara jenengan. Sekali lagi contoh, keluarga jenengan, orang tua jenengan tidak akan tahu apapun yang jenengan lakukan. Orang lain tidak akan tahu apa jenengan lakukan. Orang lain tahu yang jenengan lakukan pasti dari jenengan sendiri. Itu prinsipnya loh. Jangan sampai kok tahu dari mana. Kok saya makan hari ini makan tempe. Tahu dari mana kamu hari ini saya makan telur? Dari siapa? Ya dari jenengan sendiri. Pasti jenengan bilang kepada mereka. Tembok itu kan tertutup tembok itu. Kok bisa keluar ya dari jenengan? Mungkin jangan akhir dari komunikasi antara sekali lagi. Wanti-wanti saya bilang sama mantan itu, komunikasi yang baik dalam hubungan keluarga. Jangan komunikasi di medsos membuat aib dengan di medsos itu gak ada gunanya. Untungnya apa? Barang rugi keluarga jenengan. Iya kalau umpamanya keluarga lain itu memberikan solusi, bahkan menjadi provokator dalam rumah tangga. Dan karena itu, jadi jangan sekali-kali suami curhat kepada istri orang, pada lain perempuan lain, begitu juga suami istri. Jangan sekali-kali curhat kepada permasalahan rumah tangga kepada orang lain. Itu hati-hati. Itu komunikasi permasalahan diselesaikan dulu. Pasti wujud kepada sakinah. Ya, itu musyawarah. Dan yang itu suka memaafkan. Itu suka memaafkan sulit banget. Kalau sudah salah, apalagi sangat kasar, sulit banget. Tapi memang harus kayak gitu. Memang sulit, belum tentu semua orang itu bisa memaafkan. Kalau sudah sakit, saya sudah sakit banget Pak. Sudah bisa mana, sudah saya tahan 10 tahun. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Kokap yang berjudul mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Oleh itu diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kepala KUA. Demikian bimbingan perkawinan pada siang hari ini, dan kita bisa mengikuti materi selanjutnya. Kepada peserta dipersilakan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu fasilitator berikutnya. Kepada para peserta dipersilakan untuk beristirahat sejenak.